Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin, semua dalam keadaan baik dan sehat. Ya, untuk memulai pelajaran hari ini, ayo kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Perhatikan seluruhnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ulang. Doa selesai. Oke, baiklah. Semoga dengan membaca doa tadi, pelajaran kita, belajar mengajar kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan, ibu mau tahu ada tidak temannya yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak masuk? Koiril, Jenny, Robi. Ada 3 orang yang tidak masuk hari ini. Kenapa mereka tidak masuk? Ada informasi? Kalau Jenny tadi dia izin di grup WA, dia sakit. Kalau Koiril Azan kemana? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, si Robi? Sakit, Bu. Sakit ya. Kita doakan semoga temannya yang sakit lekas sembuh supaya bisa beraktivitas seperti biasa, belajar bersama kita lagi ya. Kita doakan sama-sama. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan berdiri semua. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, senang menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, hari ini ibu bawa sesuatu dari rumah. Ada 2 benda yang ibu bawa. Coba perhatikan ya. Nah, coba ini. Perhatikan. Ini benda yang pertama. Benda yang pertama ini. Apakah kalian tahu benda yang ibu pegang ini apa namanya? Apa nama benda ini? Kain batik, Bu. Oke, ini adalah kain batik ya. Kemudian benda yang kedua ada ini. Perhatikan sekarang. Nih, nampak? Siapa yang tahu ini apa nama benda yang ibu pegang ini? Baju batik, Bu. Baju batik ya, bagus ya. Baju batik dan kain batik. Nah, anak-anak, ibu mau tanya sekarang sama kalian, siapa yang di rumahnya punya benda bermotif batik? Oke, Billy. Baju kebaya ibu Billy bermotif batik. Ada lagi yang punya? Ayo, Bu. Oke, Jerry. Baju kondangan saya bermotif batik, Bu. Baju kondangan ayah Jerry bermotif batik. Oke, bagus. Ada lagi yang punya? Ayo, Bu. Oke, Rizky. Sarung bantal supaya saya bermotif batik, Bu. Sarung bantal spray Rizky bermotif batik. Oke, ada lagi yang punya? Ayo, Bu. Ramanda? Rok kebaya saya bermotif batik, Bu. Rok kebaya Ramanda bermotif batik ya. Bagus ya.
berarti kalian sudah bisa membayangkan benda-benda di rumah kalian yang bermotif-batik. Ibu yakin yang lainnya juga punya, masih banyak lagi ya. Ada misalkan gendongan bayi adik kita, kainnya itu biasanya bermotif batik ya. Terus gorden ya. Baru misalkan kertas kado itu juga bermotif batik. Banyak ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu ya. Apakah kalian masih ingat dengan pelajarannya kemarin? Masih, Bu. Oke, belajar apa kita kemarin? Globalisasi dan reklame, Bu. Globalisasi di sekitarku. Kemudian belajar tentang pengertian reklame, ya kan? Alhamdulillah kalian masih ingat. Kalau kalian masih ingat, Ibu mau tanya, apa sih itu reklame? Saya, Bu. Oke, Dwi. Untuk ajarkan anak pengetahuan kepada orang lain yang membuat menarik. Reklame ada yang bersifat komersial dan non-komersial. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Dwi. Alhamdulillah masih ingat. Betul ya, yang dikatakan Dwi, reklame itu adalah bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain yang dibuat semenarik mungkin. Ada yang bersifat komersial dan non komersial. Artinya kalau yang bersifat komersial itu tujuannya untuk menawarkan produk atau jasa. Nah, sekarang pengaruh globalisasi ya. Apa sih dampak globalisasi untuk kehidupan kita khususnya bangsa Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, Cherry. Globalisasi memungkinkan beragam produk negara lain bisa kita temui di Indonesia. Contohnya mobil, jam tangan, boneka, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, produk Indonesia bisa kita temui di mancanegara, khususnya di kawasan ASEAN. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk Cherry. Oke, benar sekali ya. Karena pengaruh globalisasi yang semakin pesat, kemajuan teknologi, perkembangan zaman yang semakin cepat, jadi berdampak untuk kehidupan kita. Di Indonesia juga, misalkan produk dari luar negeri itu bisa kita temui di Indonesia. Misalkan mobil yang dari Jepang itu ya kan, banyak dia mereknya Toyota, Suzuki, itu semua dari Jepang. Kemudian pizza, ada yang pernah makan pizza? Pernah ya? Nah, itu dari asal mulanya itu dari negara Italia. Jadi dengan perkembangan teknologi kita bisa menemui pizza itu bisa juga dibuat karena bisa searching cara membuat pizza di internet. Kita bisa membuatnya ya seperti yang ada di Italia. Kemudian jam tangan juga, jam tangan luar negeri yang dari Amerika itu yang dari Inggris bisa kita temui di Indonesia. Dan begitu juga sebaliknya, betul tadi kata Cherry. Batik, batik itu bisa ditemui di mancanegara ya. Batik itu sudah mendunia. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, politik, ya, di lingkup ASEAN. Yang kedua yang kita tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita nanti akan mengetahui berbagai contoh reklame. Sekarang Ibu mau menampilkan gambar di PPT. Ya.
Tenggara. Oke, bagus ya. Tadi logo ini yang betul itu jawaban Rizky ya. Memang ini adalah logo ASEAN. Tepuk tangan untuk Rizky. Bukan logo perusahaan ya. Dan artinya tadi sudah bagus ya. Kira berarti dia sudah belajar di rumah. Arti logo ini adalah ini logo perhimpunan organisasi khususnya di Asia Tenggara yang disingkat ASEAN. Kepanjangan ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations. Sekarang Ibu mau tanya, apa sih tujuan didirikannya organisasi ASEAN tadi? Siapa yang tahu? Oke, kasih. Menciptakan Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera. Oke, bagus, kasih tepuk tangan untuk kasih. Ya, salah satu tujuannya memang untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil, sejahtera, aman dan makmur ya. Nah, apakah kalian tahu negara mana saja yang tergabung di dalam organisasi ASEAN? Apa? Apa saja? Oke, Indonesia, Malaysia, lagi Singapura, Filipina, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja. Oke, bagus ya. Sekarang lebih jelasnya kita lihat di PPT selanjutnya. Ya. Perhatikan gambar. Ini adalah logo ASEAN. Betul tadi kata si Rizky ya. Logo ASEAN. Dan perhatikan ini, nampak? Nggak nampak? Nih, arti itu kan arti logo ASEAN itu warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Betul yang disebutkan Kasih tadi. Salah satu tujuan ASEAN itu adalah menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil dan sejahtera. Ya, sesuai itu dengan lambang warna biru. Nampak ya warna biru tuh? Yang di lingkaran ini warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas. Selanjutnya warna merah. Warna merah itu melambangkan apa? Melambangkan keberanian dan kedinamisan ya. Artinya negara ASEAN itu dia saling membantu, saling bekerja sama menjaga keamanan negara di kawasan ASEAN ya. Kemudian putih melambangkan apa? Kesucian ya, melambangkan kesucian. Kemudian warna kuning itu artinya melambangkan apa? Ini melambangkan warna kuning melambangkan apa itu? Kemakmuran ya, kemakmuran. Kemakmuran ini baik dari bidang misalkan pangan, dari segi kesejahteraan sosial dalam hidup berdampingan secara bernegara ya. Banyak. Kemudian yang lingkaran yang ini membentuk lingkaran ini artinya itu adalah kesatuan. Oke, artinya ASEAN itu dia bersatu untuk menciptakan yang tadi namanya
Tenggara. Atau tujuannya ya, menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Selanjutnya, nih negara-negara ASEAN. Apa saja tadi? Indonesia, Malaysia, Oke, bagus. Anak-anak, sekarang Ibu ada lagi satu gambar. Coba kalian perhatikan. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan gambar di PPT. Nampak? Oke, nampak ya. Sekarang Ibu mau tanya, kegiatan apa ya itu yang ada pada gambar? Oke, Habib? Pameran busana batik. Oke, bagus ya. Pameran busana batik. Dari mana kita tahu kegiatan ini? Pandu, dari mana? Dari internet. Ada lagi? Kira-kira dari mana? Dari televisi. Ada lagi? Rizky, dari mana? Iklan. Dari iklan. Oke, ada lagi? Jadi ya, jadi. Dari mana? Dari HP. Oke, ada lagi? Puji, dari mana Puji? Dari spanduk yang ada di pinggir jalan. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, kegiatan ini bisa kita bisa kita lihat, bisa dari internet, dari HP, dari TV, bisa ya, dari kadang juga ada dipasang di pinggir jalan itu dari kata Puji tadi di spanduk katanya gitu ya. Ya bisa ya, bagus. Sekarang Ibu mau tanya, ini kan mereka pakai batik ya. Tuh, yang perempuan itu, model-model itu pakai batik ya kan? Kalian tahu tidak cara membuat batik? Tahu bagaimana caranya? Ditulis dan dilukis. Bagus. Ibu tanya lagi nih, apakah batik itu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia? Iya. Oke ya, memang betul ya. Tadi batik kata kalian cara buatnya ditulis dan dilukis. Benar, bagus. Dan batik itu sudah diakui oleh dunia ya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik itu sudah diakui dan disahkan oleh UNESCO. Ya, oleh UNESCO. Kemudian dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, cara membuat batik itu bukan hanya ditulis, bukan hanya dilukis menggunakan yang namanya cantik gitu ya, tetapi bisa dengan menggunakan teknik kombinasi, bisa ditulis dan dilukis, kemudian bisa juga menggunakan mesin printer. Jadi tinggal di print aja nanti keluar dia motif batik ya. Banyak cara sekarang. Oke, anak-anak Ibu, tadi kalian sudah menyebutkan bahwa kegiatan misalkan pameran batik ini bisa kalian lihat di salah satunya yang kalian sebutkan tadi di spanduk, di TV, di internet. Sekarang Ibu mau menampilkan video. Di situ ada contoh media cetak yang sering digunakan untuk membuat reklame supaya misalkan nih pengusaha atau owner batik ini mau mempromosikan batik ini ya. Sebelumnya Ibu tanya dulu, kira-kira di mana kalau kita mau membeli batik, kita tertarik membeli batik, model-model pakaian batik,
dari mana kita bisa membelinya? Oke, Dani, dari mana? Via online. Ada lagi? Dari mana? Oke, Ilham? Di pasar. Oke. Ada lagi? Oke, Dwi, di mana Dwi? Di toko. Oke, bagus. Di mana lagi? Kasih dulu, kasih. Di mall. Oke, kasih sering ke mall ini. Oke, Ramanda tadi tunjuk tangan. Di mana? Di butik. Oke, di butik. Ya, betul ya. Kalau kita ingin membeli batik itu sekarang bisa kita datang langsung atau kita pesan lewat online. Nah, anak-anak, untuk lebih kalian paham lagi, Ibu nanti akan menampilkan video tentang reklame, contoh-contoh reklame ya. Nah, Ibu punya video. Di sini ada contoh-contoh reklame ya. Coba kita saksikan bersama-sama. Contoh reklame. 1. Iklan. Iklan merupakan jenis reklame singkat yang bertujuan mempromosikan barang atau jasa dalam bentuk visual, yaitu tulisan dan gambar pada media cetak ataupun elektronik. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar di samping. Iklan ini dapat berupa audio, visual, maupun audio visual. 2. Spanduk. Spanduk merupakan jenis reklame yang memuat informasi reklame komersial ataupun non-komersial dengan menggunakan kain dan sejenisnya yang dibentangkan di antara dua tiang di tempat strategis dan ramai. Contohnya bisa dilihat pada gambar. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen. Contoh brosur dapat kalian lihat pada gambar di samping. Yang keempat, embalase. Embalase merupakan jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk sebagai daya tarik, pemberitahuan, ataupun informasi tentang produk tersebut. Seperti contohnya yaitu kemasan pada produk mie instan ataupun berupa ciki, kopi, dan lain sebagainya. 5. Poster. Poster merupakan jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam, baliho. Baliho merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran yang besar. Biasanya ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat, bersifat semi permanen. Contohnya dapat kalian lihat pada gambar. 7. Billboard. Billboard merupakan jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan yang menarik dan informatif dengan ukuran besar. Biasanya ditempatkan pada atap dinding pertokoan atau instansi tertentu dengan sifat permanen. Nah, contohnya dapat kalian lihat ya pada gambar. 8. Banner. Banner merupakan jenis reklame dengan bentuk kotak atau potret. Biasanya dicetak dengan digital printing menggunakan MNT. Biasanya ditempatkan di depan toko atau instansi menggunakan penyangga. Jadi pada banner
Biasanya ini dipasang dengan menggunakan penyangga, bentuknya itu memanjang ke bawah. 9. Leaflet. Leaflet merupakan jenis reklame berupa media cetak yang berisi tulisan serta gambar yang dibuat dalam bentuk selebaran dan tidak dibukukan. Umumnya berbentuk persegi panjang dan mengandung informasi lengkap terkait produk tertentu. Biasanya diletakkan di tempat yang mudah diambil atau diberikan langsung pada target. Nah, contohnya dapat kalian lihat pada gambar. Di sini leaflet berupa informasi tentang COVID-19. Biasanya leaflet ini ditekuk menjadi 3 ya. Itu tadi contoh-contoh reklame. Tadi ada apa saja contohnya? Brosur. Ada brosur, lagi embalasan, iklan, leaflet, apa lagi? Billboard, apa lagi? Ya, leaflet, banner, poster. Oke. Nah, oke anak-anak ibu semua, tadi kita sudah menyaksikan contoh-contoh reklame. Untuk selanjutnya nanti kita belajarnya secara berkelompok ya. Belajar berkelompok, tapi sebelum kita berdiskusi kelompok, kita lakukan dulu ice breaking, menyanyikan lagu sejarah ASEAN ya. Sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Ada 10 negara yang termasuk ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam, dan Vietnam, Indonesia dan Mali, Filipina, Laos, Thailand, Tanah Oman, Malaysia, Tunggaga, terakhir Singapura, wakilnya Jakarta. 5 negara pendiri ASEAN. ASEAN terdiri dari deklarasi Bangkok pada tanggal 8/1/1967. Itulah sejarah negara ASEAN. Mari belajar agar kita pintar. Mari belajar agar kita pintar. Oke, tepuk tangan dulu kepada semua. Oke, selanjutnya kita akan nanti belajar dengan cara berkelompok. Di sini ibu sudah menyiapkan kertas, ada kertas warna kuning, ada warna putih, dan ada warna pink ya. Nanti silakan kalian pilih satu warna yang kalian sukai ya. Oke, silakan ambil satu. Ambil satu. Oke. Naila. Oke ya. Ambil warna yang kalian sukai. Silakan. Oke, Ilham dia laki-laki suka warna pink, nggak apa-apa. Oke, Andre silakan pilih. Billy, Tia, Uji, suka warna apa? Suka warna apa Ramanda? Warna kuning. Oke, sudah pegang semua? Sudah pegang? Sekarang, nah coba angkat. Oke, semua sudah pegang? Kalian buka sekarang. Buka. Ada gambar apa? Ada gambar Petronas. Atas warna apa tuh Petronas?
berwarna semua ya. Ada warna kuning, warna putih, dan warna pink. Ibu kasih nama kalian. Yang warna kuning itu menjadi kelompok 1. Ya. Yang warna putih jadi kelompok 2. Yang warna pink jadi kelompok 3. Oke? Sudah ya? Sekarang Ibu mau jelaskan. Di sini nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Ada 2 LKPD yang harus kalian selesaikan. Dengarkan Ibu. LKPD 1, tugas kalian nanti melengkapi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nanti di sini, di LKPD ini, sudah Ibu siapkan teks. Kalian baca dulu teksnya itu. Ada lumayan panjang ya teksnya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Ada 3 halaman teksnya. 4, ada 4 halaman. Kemudian di lembar selanjutnya itu ada peta konsep seperti ini. Nampak? Nah, ada peta konsep. Di tengah-tengah ada bendera apa nih? Ada Indonesia, bendera Indonesia nih, Indonesia. Ya, di sampingnya, di atas, di bawah ini, nih peta konsepnya seperti ini. Kalian cari nanti ya bentuk kerja sama Indonesia, peran dan posisinya di dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan, tapi di lingkup ASEAN saja. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, untuk LKPD 1 itu tugas kalian. Selanjutnya nanti ada LKPD 2. LKPD 2 ini kalian nanti dengan kelompok kalian berdiskusi untuk melengkapi poster. Posternya sudah Ibu siapkan. Posternya tentang Nirya. Perhatikan. Poster ini tentang topiknya tentang pendidikan. Nampak? Nampak ya? Di sini nanti kalian diminta untuk melengkapi poster ini. Poster pendidikan ini ada 3 kalimat yang betul nanti dari 9 kalimat yang Ibu siapkan. Ada di halaman belakangnya sini ya. Sudah Ibu siapkan. Nanti kalian bersama kelompoknya pilih kalimat yang paling tepat untuk melengkapi poster. Silakan gunting, kalian tempel ya. Baca dulu nanti petunjuk kerjanya, langkah-langkah kerjanya sudah Ibu siapkan juga. Paham? Paham. Oke, silakan ketua kelas Rizky bantu Ibu membagikan LKPD. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti semua? Oke, bagus. Silakan Rizky bagikan LKPD-nya. Sudah dibagikan Rizky? Nah, silakan dikeluarkan alat dan makannya yang kemarin Ibu suruh bawa dari rumah gunting, kertas karton, kemudian double tip ya. Silakan disiapkan di mejanya. Sudah bawa semuanya kan? Sudah bawa semua? Oke, silakan diskusikan dengan kelompok kalian.
Siap. Ini kita ada apa nih? Sabar. Di bidang kebudayaan misalnya. Yang kecil tadi jadi oke. Itu ditulis dibaguskan dulu. Tempel. Kelompok 2 sampai mana pengerjaan LKPD-nya? Yang motong siapa? Yang gunting? Dia sama Denny. Oke. LKPD 1-nya sudah selesai? Oke, bagus, sudah selesai. Ini sudah kalian cari kalimat yang tepat untuk melengkapi poster? Oke, sudah didiskusikan tadi? Oke, bagus ya. Lanjutkan, yang lagi. Kelompok 1, Ibu mau lihat nih. Kelompok 1 sampai mana pengerjaan LKPD-nya? LKPD 1 sudah selesai? Sudah, oke, bagus. Ini kerjakan LKPD? LKPD 2 ya, oke. Kalimatnya tempel yang rapi ya. Yang bagian gunting siapa? Andre. Ini gunting yang rapi, tempel yang rapi ya, tetap kompak ya kelompok 1. Kelompok 3 sudah selesai? Oke, bagus. Kelompok 3 sudah semua ya? Rapikan bekas guntingannya, tolong dirapikan ya. Kelompok 1 sudah siap? Oke, lanjutkan. Kalau sudah selesai, tolong bekas guntingannya itu dibersihkan, dirapikan kembali ya. Kelompok 1 sudah selesai. Sedikit lagi, oke. Kita tunggu lagi sebentar ya. Oke. Sherry, kelompok kalian kalimatnya apa ya? Setiap waktu adalah belajar. Oke. Karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin belajar. Oke, itu kalimat kelompok kalian. Kelompok 1 sudah selesai. Oke, kelompok 3 tadi sudah. Ibu mau lihat untuk Setinggi langit, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Oke. Yang sedikit lagi ya? Ya, Bu. Kalimatnya apa itu yang kalian pilih? Setiap waktu adalah belajar. Kami datang untuk belajar. Kami pulang ilmu. Ilmu dan pengetahuan yang diamalkan adalah hal yang paling mulia, Bu. Oke, itu kalimat yang kalian pilih. Oke, silakan lanjutkan ya. Kalau sudah, silakan dirapikan lagi alat dan bahan yang tidak terpakai, silakan disimpan. Oke, sudah selesai semua kan? Selanjutnya silakan nanti pilih perwakilan kelompok kalian untuk melakukan presentasi. Yang pertama kita
presentasi LKPD 1 dulu ya. LKPD 1, Ibu pilih untuk yang pertama presentasi kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1. Melengkapi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial yaitu ikut serta dalam upaya menciptakan perdamaian di ASEAN. Di bidang politik, Indonesia pernah menjadi tuan rumah kepala pemerintahan dan kepala negara pada KTT ASEAN 1 di Bali pada tanggal 23 sampai 24 Februari 1976. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang budaya yaitu adanya Pekan Budaya ASEAN, ASEAN Culture Week, pameran budaya ASEAN, ASEAN Culture and Exhibition. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui MEA, menjadi lumbung padi ASEAN serta menjalin kerjasama perdagangan, perindustrian, dan sektor jasa. Posisi dan peran Indonesia dalam bidang iptek yaitu terjalinnya kerjasama dalam membentuk kelompok peneruci antar negara. Sekian, hanya sampai situ hasil diskusi kami LKPD 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan. Tadi sudah dipersilakan oleh kelompok 2. Apabila ada yang mau memberi tanggapan, dipersilakan. Ada yang tidak? Kami Bu. Oke, kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menambahkan presentasi dari kelompok 2. Oke, kalian mau menambahkan yang di bagian mana? Di bidang apa? Kerjasama di bidang apa? Di bidang pendidikan. Oke, di bidang pendidikan. Oke, silakan kelompok 1. Bentuk kerjasama di Indonesia di bidang pendidikan selain melakukan pertukaran pelajar yaitu mengirimkan tenaga pelajar, pelatihan guru, membangun fasilitas pendidikan aksesibel bagi anak-anak yang putus sekolah dan mengadakan olimpiade. Sekian. Terima kasih saran dan masukannya dari kelompok 1. Kami akan mengamalkannya. Oke, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 yang telah menanggapi. Ada lagi? Ya, oke, kita lanjut ya. Sekarang Ibu minta yang presentasi selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 1, yaitu melengkapi posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Yang bacakan nih, Pak. 1. Di bidang ekonomi, Indonesia memiliki peranan penting dalam membentuk kebijakan yang mendukung perdagangan bebas dan investasi di kawasan Asia Tenggara, AFTA ASEAN Free Trade Area. 2. Di bidang politik, Indonesia berperan penting dalam membentuk latihan militer bersama untuk meningkatkan ketahanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. 3. Bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang sosial adalah membantu negara yang sedang dilanda bencana dan ikut menegakkan hak asasi manusia HAM di ASEAN. 4. Di bidang budaya, Indonesia aktif dalam Pekan Budaya ASEAN, ASEAN Cultural Week, pertunjukan kesenian ASEAN, ASEAN Based Performing Arts. A. Pameran budaya ASEAN. 5. Bentuk kerjasama Indonesia di bidang teknologi yaitu 1. Teknologi kesehatan mengatasi COVID-19. 2. Teknologi pangan.
3. Mengembangkan teknologi nuklir. 4. Membangun pusat penelitian. 5. Meningkatkan kualitas SDM di bidang teknologi. 6. Di bidang pendidikan Indonesia melakukan pertukaran pelajar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, karena presentasi kami dan ada salah satu dari kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ke kelompok 3 tadi udah sangat banyak ya dia menjabarkan, memaparkan bentuk kerjasama di ASEAN-nya Indonesia dan sudah menentukan peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang teknologi tadi Ibu dengar, di bidang budaya juga, sosial, politik, dan pendidikan ya. Oke, bagus ya. Sekarang selanjutnya kita presentasi LKPD 2 ya, kita presentasi LKPD 2. Yang presentasi pertama Ibu minta kelompok 1. Silakan kelompok 1, tepuk tangan dulu. Perhatikan semuanya ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, kami dari kelompok 1 telah melengkapi poster dengan kalimat yang tepat, yaitu setiap waktu adalah belajar. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu dan pengetahuan yang diamalkan adalah harta yang paling mulia. Hanya itu presentasi dari kelompok kami. Jika kelompok lain yang ingin menanggapi, kami persilakan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Oke, tadi mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi LKPD 2 ya. Mereka memilih kalimat untuk melengkapi poster. Dari kelompok 3 nampak? Nampak, Bu. Nampak kelompok 2 nampak ya? Nampak, Bu. Nampak, coba kita ulangi baca sama-sama. Oke, setiap waktu adalah belajar. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ilmu dan pengetahuan yang diamalkan adalah harta yang paling mulia. Oke, tadi moderator mereka sudah mempersilahkan untuk kelompok lain menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Kami, Bu. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil presentasi kelompok 1. Menurut kami, ada kalimat yang kurang tepat dari kelompok 1. Kalimat mereka adalah, setiap waktu ada belajar. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ilmu dan pengetahuan yang diamalkan adalah harta yang paling mulia. Menurut kami, kalimat yang tepat untuk melengkapi poster ialah, setiap waktu adalah belajar. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas, maka semakin bermanfaat. Kami memilih kalimat itu karena ada 2 anak yang memegang buku. Jadi menurut kami, 2 anak itu akan membaca. Karena itu kami memilih kalimat, ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Sekian, hanya sampai situ hasil tanggapan kami untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 atas saran dan masukannya. Oke ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang menanggapi tadi. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Oke. Selanjutnya silakan yang presentasi LKPD 2 kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD 2. Setiap waktu adalah belajar. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Sekian, hanya sampai situ hasil presentasi kami. Jika ada ingin memberi tanggapan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, mereka sudah berhasil mempresentasikan dan mereka juga mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi ya. Ada yang ingin menanggapi? Kami, Bu. Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Ada salah satu kalimat dari kelompok 2 yang tidak tepat. Oke, di bagian mana yang tidak tepat kelompok 3? Tadi kan Bu, kelompok 2 mengatakan setiap waktu adalah belajar. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Yang kedua itu Bu yang tidak tepat. Yang kalimat kemana kedua? Ya Bu. Kalimat kedua, ayo kita baca. Ayo membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Yang itu? Iya Bu. Oke, kenapa alasannya kelompok 3? Karena kelompok 2 juga mengatakan bahwa anak yang memegang buku itu ingin membaca. Tetapi menurut kami mereka bukan ingin membaca, tetapi mereka sedang memikirkan cita-citanya. Bisa dilihat di sini, anak laki-laki ini ingin menjadi seorang pengusaha dan anak perempuan ini ingin menjadi dokter. Jadi kalimat yang tepat menurut kami adalah setiap waktu adalah belajar. Apabila cita-cita di langit, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Hanya itu saja tanggapan kami untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah telah memberikan saran untuk kami. Akan kami ceritakan lagi. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya yang presentasi LKPD 2 adalah kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami sudah menanggapi poster yang tepat, yaitu setiap waktu adalah belajar. Capaian kami di langit. Semakin cerdas maka semakin bermanfaat. Hanya itu saja hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, kita ulangi kembali, kita baca bersama kalimat yang diambil oleh kelompok 3 untuk melengkapi poster pendidikan ini ya. Yang pertama, setiap waktu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit, semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Itu kalimat mereka ya. Nah, tepuk tangan lagi sekali lagi ya. Tadi kelompok 3 juga memberi tanggapan ada perbedaan di kalimat nomor 2 tadi dengan kelompok 2 ya. Tadi kelompok 2 di sini mereka buat apa tadi? Membaca karena membaca adalah sumber ilmu. Ya, oke. Kalimat yang tepatnya itu yang dipilih oleh kelompok 3. Memang betul ya. Tepuk tangan lagi. Pintar di kelompok 3 ini ya. Memang betul ya. Tadi alasan kelompok 2, Bu, itu Bu ada 2 anak yang memegang buku kan. Tetapi di sini perhatikan lagi anak ini tidak sedang membaca. Mereka tidak sedang membaca. Hanya lihat ada gambar di atasnya, nampak kan? Nih, mereka itu seolah-olah memikirkan cita-cita mereka. Yang laki-laki ingin menjadi apa itu? Pengusaha. Yang perempuan itu menjadi dokter. Ya, bagus. Jadi kalimat yang cocok, yang tepat, yang sesuai itu yang dipilih oleh kelompok 3. Setiap waktu adalah belajar. Gapailah cita-citamu setinggi langit.
semakin cerdas maka akan semakin bermanfaat. Bagus ya kelompok 3, silakan duduk kembali. Oke, kita sudah selesai diskusi. Sekarang kumpulkan LKPD-nya tadi. Oke, sudah ya. Kelompok 2, kelompok 3, mana posternya? Kelompok 2, LKPD-nya. Oke. Oke, sudah kalian kumpulkan semua. Nanti ibu nilai. Kemudian kita kan sudah selesai nih belajar secara berkelompoknya, secara diskusi kelompok. Untuk selanjutnya silakan anak-anak ibu kembali ke posisi semula. Silakan. Oke, anak-anak ibu semua, kalian sudah kembali ke tempat duduk semula. Anak-anak ibu semua, tadi kita sudah selesai belajar berkelompok, banyak hal yang kalian pelajari tentunya. Ibu mau tanya, apakah pelajaran pada hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apa yang kalian sudah pelajari hari ini? Contoh-contoh reklame. Ya, bagus. Melengkapi peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di negara-negara ASEAN ya. Ada tidak materi pelajaran yang tidak kalian pahami? Tidak. Alhamdulillah ya, kalian paham semua. Anak-anak ibu semua, sekarang ayo sama-sama kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Pertama, kita tadi sudah belajar tentang apa? Tentang reklame tadi ya. Apa saja contoh reklame? Brosur, etalase iklan, poster, apalagi billboard, spanduk, banner ya. Ada juga leaflet. Kemudian juga kita belajar tentang apa? Peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. ya, peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, di bidang teknologi, di bidang sosial dan budaya ya, banyak ya. Sekarang ibu mau tanya, bentuk kerjasama Indonesia di bidang teknologi apa saja? Teknologi kesehatan, pengembangan teknologi pangan. Teknologi pengembangan mengatasi COVID-19. Oke, ada lagi? Teknologi nuklir, Bu. Mengembangkan teknologi nuklir. Mengembangkan teknologi pangan tadi kata Cherry. Ada lagi? Membangun pusat penelitian, Bu. Membangun pusat penelitian. Oke, itu di bidang teknologi. Sekarang di bidang ekonomi apa? Bentuk kerjasama Indonesia. Indonesia memiliki ekonomi terbesar keempat di ASEAN. Membantu kebijakan untuk perdagangan bebas dan perlindungan kawasan negara. Ya, membentuk perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Di bidang budaya, coba di bidang budaya apa bentuk kerjasamanya? Kesenian ASEAN Best Performing Art. Oh ya, ada lagi? Adanya pekan budaya ASEAN. Adanya pekan budaya ASEAN. Apa lagi? Pameran budaya. Pameran budaya. Apa lagi? Direktur penghargaan festival. Di bidang sosial apa contohnya? Membantu negara yang sedang dilanda bencana. Membantu negara yang sedang dilanda bencana. Ada lagi? Kegiatan pendidikan, Bu. Oke, membangun fasilitas
perhatikan ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, anak-anak, berarti kalian sudah bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Ibu ada soal tes evaluasi untuk kalian. Kalian isi. Di sini ada soal evaluasi, ada 10 pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan. Tidak boleh menyontek dengan kawannya. Kerjakan masing-masing ya. Silakan. Ayo silakan dikerjakan. Sudah dapat semua soalnya? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Lebih? Nah, ini karena ada temannya yang tidak masuk. Jadi soalnya lebih bukti. Silakan dikerjakan. Baca dulu petunjuk kerjanya. Buat identitas kalian. Nama kalian jangan lupa tanggal hari ini ya. Juga dibuat. Andre ada kesulitan? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kumpulkan. Namanya udah selesai? Lagi. Naira sudah? Lain sudah? Jadi? Ilham sudah? Oke, kumpulkan ya. Ya, Puji sudah? Oke, anak-anak ibu semua, kalian sudah selesai mengerjakan tes evaluasi. Sudah tadi kita juga sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Untuk besok, silakan kalian pelajari di PB 6 tentang mencintai produk dalam negeri. Kalian baca ya. Nah, sekarang untuk
untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Silakan kalian berkemas-kemas, kemudian kita berdoa. Nanti pimpin ya Rizky ya. Oke, silakan berkemas. Kalian semuanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum